Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bacaannya apa? Warawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslimin, dan kami meriwayatkan pada dua kitab sahih al-Bukhari wa Muslimin, sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza awa ahadukum ila firashihi, apabila bertempat salah seorang kalian ila firashihi, ke hamparannya, falyamfud, maka hendaklah dia mengibah firasyahu, akan hamparannya itu dikibah, bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam sarungnya, dikibah anu tu hamparan tu, tilam tu dikibah sebelum dirabahi, gabang tu dikibah sebelum dirabahi. Amun nang begulung itu tuh, kalau nang lipas ka ada, kalau nang pampijit ka tunggu dulu pampijit nih tak udah berapa tahun sekolah pesannya sudah tapas. Jadi dikibah-kibah berang itu secara zahir pahaman tuh kayak itu, arti mungkin ada binatang apa, lipas apa. Tapi secara keilmuan modern diteliti orang, kenapa Nabi menyuruh mengibah. Ternyata bila kita berabah di tilam atau di gabah atau apa, begitu kita bangun, aduh sel-sel mati, sel-sel tubuh kita, sel-sel mati yang di tubuh kita tuh, itu menjerikit di tilam atau di gabang itu. Nah, karena bila kita berubah pulang, sel-sel yang lepas tadi bisa kembali ke awak kita, ke tubuh kita. Nah, itu bila dibiarkan itu terus, karena bisa membawa kepada kanker. Nah, jadi sel-sel itu semacam kuman-kuman itu disemprot lawan pembersih ke demi hilang, ditapas ke demi hilang, dinangapai ke demi hilang. Itu tuh disebut secara ilmu kedokteran modern nih, di paribasanya kita semprot lawan pengharum apa ke demi hilang. Misalnya gabang tuh kita gulung langsung, kita buat mesin cuci, kadang mau hilang. Nah, ternyata yang menghilangkan itu sesuai dengan ajaran Nabi, suruhan Nabi, dikibah hilang. Amun sekadar nang ditapas, disikat kadang mau. Tapi bila dikibah, hilangan. Nah, jadi Nabi tadi fal yamfud firasah, kibah hamparan itu. Nah, ini sambungannya, fa innahu, maka bahwasanya dia la yadri, kada tahu, karenanya kada melihat, kada tahu ma khalaqahu Allah, ma khalaqahu ma khalafahu alaih, ini kada tahu di Nabi ma sesuatu khalafa yang dia tinggalkan, akan utama alaihi, atas firasnya, atas hamparannya. Ini kada tahu, tapi Nabi tahu karena diberitahu Tuhan. Amun kayak kita orang awam ini kada melihat, kada tahu,
Apa yang kita tinggalkan dari sel-sel mati tubuh kita yang menjerikit di hamparan itu. Nah, hanya aja bukan ilmu kedokteran modern menyelidiki rahasia sunnah ini apa? Ya kan secara pahaman zahir, kalau nang kayak tilam, kalau gabang begulung itu, kalau ada lipasnya, kalau ada macam-macamnya. Jadi lalu dikibah itu. Ternyata lebih dari itu sebenarnya rahasianya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan nama Engkau hai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dengan Engkau aku angkat lambung. In amsakta nafsi, jika Engkau tahan rohku, pada pian bulikakan lagi, tarhamha, rahmatilah roh itu. Bila pian tahan, kada berbulik lagi ke awak, berarti mati kita, rahmati Tuhan. Wa in arsaltaha, jika Engkau lepaskan itu jiwa kembali ke jasad, fahfadha, maka peliharalah itu roh atau jiwa, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, dengan sesuatu yang Engkau pelihara dengannya ibadakas salihin, akan hamba-hamba Engkau yang saleh. Pada riwayat lain, yamfadhuhu, mengibah dia akan gabang atau firash, thalatha marratin, 3 kali dikibahnya. Warawayna fis sahihain, kami riwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza akhadha madja'ahu, adalah beliau apabila memasuki tempat pembaringan sidin, nafasa, meniup Nabi biyadaihi, pada 2 tangan sidin, wa qara'a bil mu'awwidzatat, wa qawabil mu'awwidzati, wa qara'a, membaca Nabi bil mu'awwidzati, dengan mu'awwidzat, ayat-ayat perlindungan, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, mu'awwidzat itu. Wa masaha bihima, Nabi menyapu bihima, dengan kedua tangan yang sudah dibacakan qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, dibacakan, diupakan, hanya sapi wa masaha, thumma masaha, wa masaha, Nabi menyapu bihima, dengan kedua telapak tangan, jasadahu, akan jasad sidin. Wa fi sahihain, dalam kitab Bukhari Muslim, anha, daripada Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, kana idza awa ila firashihi, adalah sidin apabila bertempat ke hamparan sidin, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, menghimpun Nabi akan 2 telapak sidin. Nah, ini thumma nafatha, kemudian Nabi meniup bihima, pada kedua telapak tangan, wa qara'a, Nabi membacakan bihima, pada kedua telapak tangan itu, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Thumma masaha bihima mastata'a min jasadih, kemudian Nabi
menyapu dengan kedua telapak tangan tadi mastata'a sesuatu yang sidin mampu min jasadi daripada jasad sidin. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, memulai Nabi dengan kedua telapak tangan itu ala ra'sihi kepala, wa wajhihi dan wajah. Nah, wajah. Wa maqbala min jasadih, dan sesuatu yang berhadap dari jasad sidin yang di hadapan. Jadi itu, jadi kepala kamuha ke hadapan. Nah, yaf'alu dzalika, Nabi menggawi yang demikian itu salasa marratin, 3 kali. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, an-nafsu, nafas itu nafkhun, meniup, nafkhun tiupan, latifun yang lembut, bila rikin dengan tiada beliur. Jadi nafasa, nafasa yang fusu aja tadi. Itu nafkhun tiupan, latifun yang lembut, bila rikin dengan tiada beliur. Jadi kan di beliurnya dan itu lembut. Ada itu ada napas ngaran minta. Wa rawayna fi sahihain, kami riwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim, an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri, daripada Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhir surah al-Baqarah, 2 ayat dari akhir surah Baqarah, man qara'a bihima, barang siapa membaca dengan 2 ayat itu fi lailatin, pada 1 malam, kafatahu, mencukupilah 2 ayat itu akan dia. 2 ayat itu amanah Rasul sampai habis. Nah, maksud mencukupi itu apa? Ikhtalafal ulama fi makna kafatahu, khilaf ulama pada makna kafatahu, mencukupi, keduanya akan dia. Mencukupi apa? Faqila, dikatakan orang, minal afat, daripada bencana, fi lailatih, pada malamnya itu. Jadi dengan kita membaca amanah Rasul, dicukupi Tuhan kita, dilindungi Tuhan kita dari bencana yang bisa datang pada malam itu. Wakila, dikatakan orang, ada pendapat arti mencukupi itu apa? Kafata, mencukupi 2 ayat itu, hu akan dia min qiyami lailati, daripada tahajud malamnya. Artinya seandainya kita kada tahajud malam itu, bila kita membaca amanah Rasul, kita dapat fadilat tahajud. Qultu, aku berkata, ujar Imam An-Nawawi, wa yajuzu boleh ayyurada, bahwa dikehendaki al-amrani, 2 perkara, artinya kedua-duanya. Bila membaca amanah Rasul dapat 2. Pertama, dilindungi daripada bencana pada malam itu. Yang kedua, dicukupi, artinya dapat fadilat tahajud pada malam itu. Nah, itu. Wa rawayna fi sahihain an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi tempat pembaringan engkau, fatawadda, maka berwudulah engkau, wudu'aka lis-shalah, akan wudu engkau bagi sembahyang. Thumma taji' ala syiqqikal ayman, kemudian berbaringlah engkau ala syiqqikal ayman, atas belahan engkau yang kanan. Sini nah. Jadi bahiring ke kanan. Waktu dan berharap burung tak bahiring itu, jadi berbaring atas belahan engkau yang kanan. Jadi sebelah kanan bahiring itu pas. Nah, jadi sebelah itu kalau hendak menuruti Rasulullah buring. Waktu katakan di Nabi,
Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah ulun serahkan diri ulun kepada pian, wa fawwadtu amri ilaika, dan ulun pasrahkan perkara ulun ilaika kepada pian, walja'tu zahri, ulun sandarkan punggung ulun ilaika kepada pian, segala macam beban kehidupan, segala macam beban yang ada pada ulun sandarakan ke pian haja Tuhan, pian haja nama urusi. Raghbatan wa rahbatan ilaika, gemar dan takut kepada pian. La malja wa la manja, la malja tidak ada tempat bersandar, wa la manja tidak ada tempat keselamatan, minka daripada pian, illa ilaika kecuali kepada pian juga. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab engkau yang engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabi engkau yang pian utus. Nah, fa in mittu, belum baca nang itu, belum baca nang itu je Nabi di situ bacanya, di situlah amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta, di situ bacanya. Fa in mitta, maka jika ikan mati malam itu indah bacaan kayak tadi, mitta alal fitrah, matilah engkau atas kesucian, mati engkau atas kesucian, artinya mati husnul khatimah. Waj'al, jadikan olehmu hunna itu bacaan, akhir ma taqulu, akhir sesuatu yang engkau ucapkan. Hadza lafzu ihda riwayatil Bukhari, ini lafaz salah satu dari riwayat Imam Bukhari, wa baqi riwayatihi wa riwayati Muslimin muqaribatun laha, setinggal riwayat Bukhari dan riwayat Muslim muqaribatun, mendekati laha bagi ini lapas riwayat Bukhari, artinya kurang lebih. Memang banyak riwayat Bukhari dan riwayat Muslim bacaan-bacaan hendak guring, cuma ya kurang lebih aja nang kayak ini bacaannya kurang lebih. Kalaupun beda itu sesedikit gak jadi masalah. Warawayna fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan pada kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wakalani, menugasakan akan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi, bihifdzi zakati Ramadan, dengan memelihara zakat Ramadan. Ujar Imam Abu Hurairah. Fa'atani atin, maka mendatangi akan aku atin oleh orang yang datang. Faja'ala yahfu minat ta'am, maka jadilah si orang tadi yahfu, mengukut, minat ta'am, daripada makanan. Ambil, bakukut, mengukut makanan. Maka aku ditugaskan menjaga Abu Hurairah. Datang orang mengukut makanan tadi. Jadi kena kada mayu sagan dibagi kepada kaum muslimin. Belakang kada mayu, kenapa? Kelaparan kaum muslimin. Kada kau beribadat, kada kau perang, kada kau berjihad. Karena yang datang ini sebenarnya syaitan. Wa yakara haditha, menyebutkanlah Imam Abu Hurairah akan hadisnya. Nah, sepanjang itu kisahnya panjang, tapi ringkasnya aja. Wa qala fi akhirih, berkata seorang tadi pada akhirnya, pada akhir hadisnya. Seorang tadi begitu ditangkap Abu Hurairah, mengatakan minta maaf, aku ada keluarga ini. Marah Abu Hurairah. Tapi malah masuk kena datang pulang bercucuntan. Minta maaf pulang, marah Abu Hurairah. Malam ketiga datang pulang, tangkap Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, aku kada kau lagi melupakan.
kada ada maaf lagi lain kan, kada ada maaf lagi segan kan 3 malam berturut-turut mesti aku sudah jadi Abu Hurairah. Nah lalu ujarnya, bila pian melatasakan aku beri amalan. Nah ini amalannya, idza awalta ila firashika, apabila engkau bertempat ke hamparan engkau, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa'innahu maka bahwasanya la yazala senantiasalah ma'aka beserta engkau minallahi ta'ala daripada Allah hafizun orang yang memelihara. Wala yaqrabuka dan tidak mendekat akan engkau syaitanun oleh syaitan hatta tusbiha sehingga berpagi-pagi engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi begitu dikisahkan Abu Hurairah ada orang memberi amalan ini, ya Nabi sadaqaka, berkata jujur dia akan engkau. Nah ya Nabi bepandir bujur, nah jarang-jarang itu bepandir bujur. Wahwa kadzub, orang itu dia Nabi kadzub, sangat pendusta. Kadzub itu sigat mubalaghah daripada kadzib, ini kadzub sangat pendusta dia Nabi. Zaka itu orang syaitan dia Nabi. Tapi padahal luar pendustanya. Nah tapi yang disampaikan muka-ikan ke Abu Hurairah jujur dia Nabi, bila ikan baca ayat kursi Allah akan menjaga ikan, syaitan kadang berparak lawan ikan. Akhrajahu Bukhari fi sahihihi. Faqala wa qala Utsman bin Haytham haddatsana Auf ibn Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah wa hadha muttasil, ini hadisnya muttasil. Aina Utsman bin Haytham, maka bahwasanya Utsman bin Haytham ahadu syuyukh al-Bukhari, salah satu gurunya Imam Bukhari, alladzina yang rawa meriwayatkan Bukhari anhum daripada mereka fi sahihihi dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari. Ini masalah sanad hadisnya aja. Wa amma qawli Abu Abdullah Al-Humaydi bil jam'i baina sahihain inna al-Bukhari akhrajahu ta'liqa wa ghairu maqbulin fa inna al-madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه وهذا من ذلك وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر بأن يقول في مثل هذا الحديث وقال عوف أو قال محمد بن سيرين وأبو هريرة والله أعلم. Nah ini ada beberapa itu masalah sanad hadisnya aja. Itu bukan pembahasan masalah zikir, itu masalah ilmu usul hadis. Kami kan bingung bila diarti aja. Warawayna fi sunani Abi Dawud an Hafsata ummul mu'minin radhiyallahu anha. Kami riwayatkan pada kitab Sunan Abi Dawud daripada Hafsah. Hafsah itu anak Sayyidina Umar, ummul mu'minin, ibunya orang beriman. Karena bini Rasulullah juga. Jadi Hafsah ini bini baginda Nabi, anak Sayyidina Umar. Ujar Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana idza arada an yarqida, adalah Nabi apabila hendak guring, wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan sidin yang kanan, tahta khaddihi, di bawah pipi sidin. Thumma yaqulu, kemudian Nabi berkata, Allahumma qini azabak, Allahumma ya Allah, qini pelihara ulun, azabaka akan azab engkau, yauma tab'atsu ibadak, pada hari yang engkau bangkit hamba-hamba engkau. Salasa marrat, 3 kali Nabi baca itu. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara ulun dari azab engkau
pada hari yang engkau bangkit hamba-hamba engkau. Itu gambaran betapa takutnya Nabi lawan azab Tuhan, betapa takutannya Nabi lawan Tuhan. Nabi itu yang paling disayangi Tuhan, yang paling dicintai Tuhan, jadi takutan lawan azab. Kita, siapa kita? Nabi kade, wali kade, tuan guru kade, baibadat pengulir, kade takutan pula lawan Tuhan. Warawahu Tirmidzi atau warawahu Tirmidzi. Warawahu Tirmidzi meriwayatkan akan hadis Imam Tirmidzi min riwayat Hudzaifah, dari riwayat Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi. Wa qala, dan berkata Nabi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Warawahu aidan min riwayat Bara bin Azib, walam yadhkur fiha, tidak menyebutkan Bara bin Azib pada ini riwayat thalatha marratin, 3 kali. Jadi amun Bara bin Azib kada bersambut 3 kali, sekali kan cukup, artinya sekali cukup. Jadi bila hendak guring tangan kanan mana di pipi. Nah itu berapa tangan kanan dia, anak putih di tangan kanan, beriring ke ampah ke kanan. Nah baca Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara ulun dari azab engkau pada hari yang engkau bangkit seluruh hamba-hamba engkau. Kemudian warawaina fi sahih Muslim wa sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Panjangan masalah anu guring sunnah Nabi, kebanyakan sunnah Nabi anu guring aja. Para santri sekalian, adalah anugerah Allah kalau kita ini diberi nikmat taufik hidayah untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mulia karena bagian dari sifat Tuhan. Kan sifat 20 ada kalau ilmu ngarannya ilmu. Nah jadi hanya orang-orang yang disayangi Tuhan yang terpilih untuk menjadi bagian dari penuntut ilmu. Tugas kita adalah menuntut. Karena itu Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tugas kita cuma menuntut. Adapun masalah dapat atau kada itu bukan tugas kita hamba. Nang mendapatkan, nang memahamakan kita ilmu sehingga kita dapat ilmu, sehingga kita kau mengamalkan ilmu, itu Allah gitu. Karena itu kita ini sudah dapat kemuliaan yang luar biasa sebagai hamba apabila kita ini diberi Allah taufik hidayah menuntut ilmu. Karena memang itu porsi hamba, tugas hamba menuntut. Masalah dapat atau kada itu tasarah Allah. Tasarah Allah. Ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang kita baca saban malam Kamis itu. Nah
Sidin itu waktu mengaji kada sindapatan. Bahkan ada mengatakan sampai 20 tahun kada mau dapat. Sampai perguruan minyak malah jadi sidin. Jadi dia perguruan ikan bulik aja sudah. Ikan bulik aja sudah 20 tahun ada sindapatan. Ikan bulik aja sudah di sidin. Dia guru artinya ikan jadi tukang gembala kambing aja. Tuh gaduh kambing ikan. Jadi tukang gembala aja. Ngaran disuruh perguruan bulik kah? Di tengah jalan sidin istirahat masuk ke sebuah gua. Lalu dalam gua itu saya ada melihat batu berlubang. Karena lubangnya, dalam lubangnya, apa aja sidin? Misalnya kada lewas, tik ya, gugur banyu setitik. Ada lewas kena, tik dia pulang. Ada mana, tik dia pulang. Oh, ternyata apa? Nama ulah batu berlubang karena dititiki oleh banyu. Banyu setitik, kalau malu banyu batu. Kayak apa aja? Karena titik terus tik. Batu yang keras saja karena dituguli oleh si banyu dititikannya terus. Walaupun sekali kada kelihatan hasilnya, 2 kali kada kelihatan, 3 kali kada, 100 kali, 1000 kali kada kelihatan, tapi karena rutin tik. Setahun, 2 tahun ada hasil. Maka biasanya hatiku ini kada mungkin lah lebih keras daripada batu. Akhirnya sih kembali menuntut ilmu. Tahun itu juga karena Allah melihat kesungguhan hati Imam Ibnu Hajar, maka indah dibukakan Tuhan hati futuh terbuka, maka sidin menjadi imam dalam bidang ilmu hadis. Kitab-kitab karangan sidin terkenal, Bulughul Maram, banyak itu mensyarahkan. Ada Subulus Salam, ada Badrut Tamam, ada Tawdihul Ahkam, ada I'lamul Anam. Maka banyak itu sarah-sarahnya, berkahnya kitab sidin itu nah. Banyak namun sarahkan, banyak mensyarahkan kitab Bulughul Maram gitu. Ada juga karangan sidin Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, terkenal juga di dunia pesantren itu kitab Fathul Bari itu syarah kitab Al-Bukhari. Jadi sidin itu asal kada pintar kada mengaji waktu awal. Nah intinya kita bersyukur kalau Allah sudah memilih kita sebagai penuntut ilmu. Aku nih mengungkapkan ini karena bubuhan lalakian insyaallah hari Kamis ini menaikkan. Nah mungkin ada sebagian yang disayangi guru lalu ditahan. Tuh guru sayang. Karena apa? Amun ikam dinaikkan berpaksaan, kalas ini aja ikam kada paham, naiknya kalas lebih tinggi. Ya Pak, ikam misalnya 1 tambah 1 aja kada tahu kada 2. Apalagi amun jumlahnya dinyatakan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7, bingung. Nah intinya yang dinilai itu bukan masalah naik kadanya, dapat kadanya. Seandainya pun kita belum, bukan kadalah, belum dapat, tapi fadilat ikam menuntut ilmu sudah didapat. Karena dalam istilah kita menuntut ilmu itu kada rugi. Kalau misalnya rugi aku kada naik misalnya, kada rugi, tetap untung. Pertama untungnya apa? Kitab tak ulangi untuk dibaca, untuk dipelajari. Orang-orang bahari itu kisah biji kitab ada yang sampai 1000 kali mau ulangi belajar tuh. Orang bahari itu kisah biji kitab ada yang sampai 1000 kali mau ulangi. Mun kayak kita nih kitab sebiji aja kada sintamatan, kulir mau ulangi.
Artinya sekali ku takanakan ada istilah rugi kita dalam menuntut ilmu, ada istilah rugi. Keberuntungan selalu meliputi bagi orang yang penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang pilihan. Nah, status penuntut ilmu aja bu, kayak punya ini pintar kah, kayak punya ini naik ke kelas kah, dan itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu orang-orang pilihan. Penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Gitu. Jadi kita syukuri keadaan kita sebagai penuntut ilmu ini. Kemudian para santri sekalian, santri putra itu disarungi badataan acara tasmiyah. Sebelumnya lu baca maulid di rumah Bapak Makdami nih di belakang. Nih, di dalam komplek nih. Itu wahid langsung untuk membaca maulid sekaligus acara tasmiyahan. Membaca ini langsung. Dan majelis kada menyiapkan makan untuk pagi. Jadi langsung sudah makanannya. Jadi ngaran kada makanan tuh kau aja gencang makan. Bagi santriwati malam ini acara di rumah Ibu Makdami tadi membaca kasidah burdah. Jadi pagi santri putra sarwan, malam santri putri. Nah ini kita. Malam ini santri putri habis isya sarwan membaca burdah di rumah Ibu Atika atau istri daripada Makdami tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله.